Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Dirukmala, NIM saya 130. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer generasi ketiga, generasi keempat, dan juga generasi kelima. Dalam perkembangan sejarah komputer generasi ketiga, transistor membuat kinerjanya menjadi lebih cepat panas, sehingga para pengguna komputer generasi kedua mulai meninggalkan penggunaan komputer tersebut. Kemudian muncul seorang insinyur bernama Jack Billy yang berasal dari Texas. Beliau kemudian mengombinasikan 3 komponen elektronik ke dalam sebuah piringan kecil yang terbuat dari piring kuarsa. Akhirnya, para ilmuwan berhasil mengembangkan dan memasukkan lebih banyak komponen ke dalam sebuah chip kecil yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi lebih kecil karena komponen-komponen yang didapatkan dalam sebuah chip tersebut. Sejarah perkembangan komputer generasi keempat dimulai sejak tahun 1980-an. Setelah IC atau Integrated Circuit pada sejarah perkembangan komputer generasi ketiga, tujuan perkembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu untuk memperkecil ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Pengembangan tersebut dilakukan oleh perusahaan Very Large Scale Integration. Hasilnya yaitu berupa sebuah chip tunggal yang mampu menampung ribuan komponen di dalamnya, yang disebut dengan LSI atau Large Scale Integration. Kemudian muncul VLSI atau Very Large Scale Integration. Komponen ini mampu menampung ribuan bahkan ratusan ribu komponen di dalamnya. Setelah itu, IMB mengeluarkan sebuah PC atau personal komputer. 2 juta unit digunakan pada tahun 1981, 5,5 juta unit digunakan pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta unit digunakan. Sehingga hal tersebut membuat komputer berevolusi ukurannya menjadi lebih kecil, mulai dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer, komputer yang dapat dibawa kemana-mana atau biasa disebut dengan laptop. Sejarah perkembangan komputer generasi kelima berada pada masa sekarang hingga masa yang akan datang. Jika mendefinisikan sejarah perkembangan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit, karena tahap ini masih sangat muda. Perkembangan komputer generasi kelima sebenarnya masih berada pada masa pengembangan dan pembangunan, di mana generasi ini akan menghasilkan komputer menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah perangkat yang mampu merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Selain itu, komputer ini juga diharapkan mampu menganalisis lingkungan di sekitarnya dan mampu berdiri sendiri. Komputer generasi kelima ini masih menggunakan LSI, namun masih banyak pengembangan lagi. Komputer ini juga mampu mendengarkan, melihat, serta berbicara, dan masih lebih canggih lagi. Bahkan, komputer ini mampu membuat kesimpulan layaknya manusia. Contoh imajinatif komputer generasi kelima ini adalah HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke. HAL mampu memberikan sebuah fungsi yang diinginkan pada komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, HAL cukup mampu melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Sekian video dari saya tentang sejarah perkembangan komputer generasi ketiga, generasi keempat, dan juga generasi kelima. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.